Sira Podcast bongkar tons. Halo, teman-teman Sira Info, balik lagi nih sama saya Aris Gumilang di Sira Podcast bongkar tons. Oke, kali ini kita lagi-lagi kedatangan salah satu tokoh yang anak muda ya. Sekarang kita anak muda. Kalau kemarin itu ada bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kita ambil salah satu tokoh anak muda. Beliau adalah seorang wirausaha muda yang sangat kreatif dan juga inovatif, yang dimana beliau juga memiliki beberapa karya usaha. Salah satunya adalah clean shoes yang bernama Health Shoes Bali. Nah, buat kalian pasti udah banyak yang tahu. Jadi tanpa panjang lebar, langsung aja kita sambut. Please welcome Dewa Ngakan Putu Bagus Yuda Partama. Halo, Oke, halo Yuda, teman-teman. Oke. Nah, jadi thank you banget nih udah mau hadir di podcast kita kali ini. Jadi banyak banget sebenarnya yang nanyain dari kemarin nih. Ya, kita buat podcast nih. Karis, saya penasaran banget nih sama Kak Yuda yang punya Health Shoes tuh. Gimana sih trik-triknya biar Health Shoes-nya bisa gede kayak sekarang tuh kan? Siapa sih yang nggak tahu Health Shoes Bali? Belum gede sih. Oke. Jadi nih thank you banget tapi ya sekali lagi kita ucapin. Jadi di sela-sela waktu Yuda udah bisa hadir ke podcast kita kali ini. Nah, di sini kita akan ngebongkar fakta-fakta menarik seputaran seorang Yuda dan juga Health Shoes Bali yang mungkin di tempat-tempat lain belum pernah dibongkar. Makanya kalau kalian penasaran, tetap stay tune di Sira Podcast. Oke. Nih, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih, Dah? Oke, terima kasih juga dari Sira Bali yang sudah ngundang ke sini. Keren banget, studionya keren. Mungkin saya jadi orang yang beruntung juga hari ini. Jadi terima kasih waktunya. Kemudian ini juga acara pertama saya. Jadi kalau grogi mohon dimaafkan juga. Oke, enggak apa-apa. Kayak gini baru pertama kali. Oke. Sebelum nanti ada lagi event-event selanjutnya. Oke, sukses buat Sira Bali dan Faras. Oke. Nah, jadi sekarang ini saya lebih banyak, memang saya part time businessman, saya juga seorang wirausaha tapi juga sambil bekerja mencari pengalaman, Riz. Oke. Itu. Jadi sehari-hari saya memang lebih banyak untuk ngambil usaha sambil bekerja. Jadi itu bisa kok, anak-anak muda bisa, asal kita tahu bagi waktu seperti apa. Oke, keren banget nih. Tuh udah sedikit dikasih clue gimana caranya buka usaha tuh. Nah, kayaknya mantap banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang menjebak untuk seorang kan Yuda. Bongkar. Jadi kita di sini ada yang namanya kita emang ada namanya tradisi rapid. Nah, wih, rapid test nih. Rapid COVID-19. test ya, karena sekarang lagi pandemi kan kita ada rapid. Tapi rapid kita beda. Nah, rapid kita ini sejenis pertanyaan cepat. Nah, kita akan ajukan dua pilihan. Yuda harus langsung jawab di antara dua pilihan itu. Pilih salah satu. Oke, harus cepat ya. Harus cepat. Oke. Yang pertama, tradisi atau modern? Modern. Masa kecil atau masa remaja? Masa remaja. Oke. Bisnis atau hobi? Keduanya. Oke, bisnis. Bisnis, oke. Keluarga atau karir? Keluarga. Oke, nice. Dan pasar atau Gianyar? Gianyar. Oke. Masih percaya sama Ibu Pertiwi. Nah, ini lagi berat satu. nih, berat. Ini makin berat nih. Endrayani atau Health Shoes? Endrayani. Masih sama ya. Sama kayak yang kemarin-kemarin nggak ada yang berani sama ibu negara. Oke, selanjutnya Goendik atau Dasoto? Waduh. Desoto ya. Sorry ya Pak Kagum, sorry ya. Terakhir, Abi Yoga atau Gong Desi Yoga? Waduh. Abi Yoga. Oke, Abi Yoga. Oke, itu hanya sekedar rapid ya buat teman-teman ya. Tapi mungkin dari hati. Oke, ini tadi kan Yuda lebih milih modern ya, tradisional atau modern. Milih modern. Nah, kita mau nanya nih, kenapa sih Yuda lebih suka dengan hal yang modern? Padahal kalau yang tradisional itu kan lebih bergelut kepada tradisi atau religi kita kan, seperti itu. Jadi gini, Riz. Jadi sebenarnya tradisi itu akan tetap seperti itu. Bagaimana kita melihat dari segi modernitasnya itu. Jadi kalau saya melihat dari segi layang-layang misalnya atau usaha saya, dari saat tradisi itu tetap berjalan disentuh dengan modernitas, jadi tradisi itu tidak akan hilang. Sebagaimana kita bisa mengemas tradisi yang sudah kita lakukan, misalnya sudah menjadi kebudayaan kita, sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi keseharian kita, itu tidak akan pernah hilang selama modernitas yang kita kemas itu bisa menjangkau atau mengcover itu.
kayak layang-layang misalnya, tradisi itu tetap akan berjalan, tapi dengan era pandemi seperti ini, sentuhan modernitas membuat tradisi itu menjadi bisa dilaksanakan. Lomba-lomba yang misalnya seperti itu bisa dilaksanakan. Jadi saya lebih berpegangan pada modernitas karena saya rasa modern itu tidak pernah lepas atau tidak luput dari tradisi itu sendiri. Kalau hanya terkungkung pada tradisi saja, tentu kita tidak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa melangkah ke depan karena negara-negara lain juga sudah istilahnya tetap menjaga tradisi, tepuan menyentuh dengan sentuhan modernitas itu sendiri. Berarti tidak akan menghilangkan ini. Benar, tapi tradisinya nggak hilang. Tidak akan pernah hilang karena tradisi ini sudah menjadi salah satu ikon yang sudah kita punya. Cuman bagaimana kita bisa menjaga tradisi di era modern ini. Jadi kalau kita tetap pada tradisi, jadi takutnya misalnya gini, kita main layangan harus di lapangan. Sedangkan pandemi, kalau tidak ada sentuhan modern sendiri, bisa kok Sirah Bali, Pade itu bisa membuat layangan dengan cara yang virtual. Itu kan perpaduan antara tradisi dengan modernitas yang ternyata tidak membuat ambience-nya walaupun memang berbeda, tapi dalam kondisi seperti ini tetap bisa berjalan dengan sentuhan-sentuhan modernitas itu sendiri. Berarti alangkah lebih baiknya kalau bisa di-mix ya tradisi dan juga modern. Kalau misalnya di tari Bali atau yang lain misalnya, itu kan banyak juga yang sekarang bisa virtual. Oke lah, sekarang banyak wisatawan kita dalam pandemi ini tidak bisa nonton kan. Cuman kalau ke depan ada sistem yang bisa berbayar, nonton langsung istilahnya dari Facebook, sosial media, Instagram segala macam, itu bisa menambah lagi pundi-pundi atau misalnya untuk menambah devisa untuk Bali. Jadi tradisi yang kita jaga itu tetap terjaga dengan sentuhan modernitas yang kita ada di saat ini. Oke, keren banget, jadi, luar biasa. Seperti itu sih. Jadi jangan pernah menghilangkan tradisi di era modern gitu lah. Dan tradisi harus tetap juga harus bisa ngikutin modernitas itu sendiri. Ya, pandangan yang luar biasa dari seorang anak muda. Oke, ini kalau boleh tahu nih tadi kan Yuda lebih pilih masa remaja daripada masa kecilnya. Tapi kalau misalnya kita gali di masa kecilnya, sebenarnya Yuda waktu kecil cita-citanya apa sih dah? Saya dulu jadi gubernur. Saya kalau SD ditanya mau jadi apa, gubernur Bali, serius. Maaf Pak Koster ya. Ini cita-cita saya dari dulu. Cuman memang kondisinya itu karena melihat bagaimana sih gubernur itu keren, diingat oleh teman-teman. Jadi siapa gubernur Bali saat itu, Dewa Madebrato. Jadi semua orang, kayak ini orang terkenal banget karena belum ada sosial media ya. Jadi belum ada selebgram kayak sekarang kan gitu. Jadi ternyata ini orangnya keren. Orang ini maksudnya Bapak gubernur ini dikenal dan masuk ke buku pelajaran kan gitu. Jadi kayaknya keren nih buat jadi gubernur gitu. Awalnya di SD itu sudah mengandang-andang kalau siapa sih gubernur Bali gitu dulu. Itu yang bikin terpicu dulu jadi gubernur ya. Itu hanya spontanitas saja ya karena dia terkenal, terus kok banyak yang bahas ini, kok banyak dipelajari di ilmu pengetahuan sosial dulu gitu. Jadi memang ketertarikan saya masa kecil memang di sosial. Oke, kayak gitu. Thank you, keren banget nih pola pikir dari Yuda waktu kecil. Waktu Yuda pengen jadi gubernur dulu waktu kecil. Tapi kenapa sekarang justru jadi pengusaha dah? Ini saya ceritakan di sini ya karena cuman Sirah Bali yang bisa buat kayak saya seperti ini nih, membongkar semua. Jadi awalnya teman-teman yang nonton juga ini, kita ternyata usaha itu nggak jauh-jauh dari hobi pertama. Itu yang kalau dari pengalaman saya pribadi, Aris, hobi itu merupakan salah satu cara saya untuk menuju ke terjun ke dunia usaha ini. Kenapa? Karena pertama kita suka, kita yang banyak ya, maksudnya ternyata di sekitar kita itu ternyata ada yang bisa kita jadikan nilai ekonomi ke depannya. Saya tidak tahu juga apa, terserah itu. Cuman yang kebetulan yang saya rasakan sendiri, yang pengalaman saya sendiri itu, saya dulu suka beli sepatu, koleksi sepatu pada saat kuliah di Jogja. Itu bukan maniak ke branded yang mahal-mahal ya. Jadi kayak Vans atau ini ya, yang gitu, merek-merek yang kayak gitu. Vans ya? Bukan branded mahal ya. Dia sebenarnya nggak tapi kan ada yang nggak sombong juga ini, tapi agak songong. tapi belinya di dekat SMP 1. Jadi tetap kita pokoknya keren lah. Jadi koleksi sih enggak, kolektor juga terlalu tinggi ya bilang itu kolektor, tapi saya suka banget sepatuan gitu loh. Jadi ya yang murah-murah lah, yang di bawah 1 juta itu. Jadi kayak hektik banget buat kita pakai Converse atau apa misalnya, sebelum merek nggak apa ya. Jadi itu yang buat saya tuh seneng
ngoleksi sepatu dulu awalnya. Terus ada beberapa fase saat itu kuliah ya. Itu ada beberapa komunitas yang lagi in banget kayak Jab Style, motor ya, belum Harley nih. Belum. Masih zaman Jab Style. Jadi waktu itu gitu. udah keren banget. Jadi setiap saya pulang dari Jogja, itu saya selalu riding sama teman-teman. Termasuk sama teman dari kuliah dulu gitu. Jadi ada komunitas yang ya sekedar aja mungkin beda dengan sekarang ya, yang sudah wah gila, blar. Gitu. Waktu itu masih yang pokoknya happy lah kita dengan motor segitu buat sendiri, nabungnya juga dari bekal waktu kuliah dulu. Akhirnya kita bisa jalan-jalan riding kemana gitu. Jadi awalnya di sana. Terus dari hobi itu muncul loh, ini kayaknya susah juga nih nyari tempat cuci sepatu di Jogja gitu pertama ya. Terus di Bali juga masih jarang waktu itu. Jarang banget. Terus kayaknya kalau misalnya kita cuci sendiri nih bisa sih di rumah, cuman kita cari kan sekarang banyak juga kan konten-konten yang bisa kita lihat, cara-cara mencuci sepatu, cara-cara membuat ini itu segala macam itu sudah ada. Dan sekarang di era ini itu sudah gampang banget buat kita mau memulai usaha, sudah memulai usaha atau memarketing atau menjual dari apa yang kita punya dengan adanya dunia dan modernitas ini kan. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Nah setelah itu saya muncul di benak saya, oh iya ini bagus juga nih kalau misalnya seandainya setelah tamat kuliah, karena saya fokus kuliah waktu itu, saya coba buat iseng-iseng buat cuci helm sama sepatu. Awalnya cuci sepatu doang, cuman kayaknya bisa nih helm ini juga, karena kan kebutuhan juga. Jadi kebutuhan manusia sekarang kan nggak cuman pangan, sandang sama papan, sepatu, internet itu coba kita. Itu salah satu kebutuhan kita. Udah jadi lifestyle lah bilangnya. Dan orang-orang di urban di Denpasar pun pasti mungkin nggak punya gitu loh. Nah sekarang setelah itu saya konsepkan semua, saya siapkan semua, saya ngelihat bahwa ini loh seperti ini rencana bisnis saya. Kalau anak kuliah kita buatkan proposal, kita buatkan konsep, gimana sih ya, masih ore-ore ya, maksudnya gini mau buat gini rencananya. Akhirnya setelah saya tamat menyelesaikan studi di Jogja, saya ke Bali dengan membawa ide bisnis ini dulu. Yang saya akan serahkan atau tunjukkan kepada orang tua selaku investor saya yang pertama. Berarti bukan dari di Jogja ya? Itu idenya awalnya ada di Jogja. Karena di sana juga ada beberapa dan saya lihat bagus juga nih, tinggal kan gini ATM ya, ambil, tiru, modifikasi itu sih. Jadi kita tidak mungkin menjadi you are the first yang menjadi istilahnya paling pertama mengeluarkan produk yang luar biasa, tapi bisa melihat dari segi saingan kita atau kompetitor kita atau yang lain, ini kira-kira kurangnya di mana. Kita ambil peluang di sana. Kita tambahkan, bukan nggak salah juga bisnis meniru, karena ini juga legal juga, hal yang sesuatu yang wajar. Cuman mana yang menjadi kekurangan dari dia itu kita coba untuk tambahkan dengan yang kita punya. Seperti itu. Benar, kalau meniru emang nggak salah ya dong. Kalau zaman sekarang kita mau buat hal baru mungkin bisa, tapi kecil peluangnya. Tapi kalau kita meniru, selama kita nggak ngambil namanya mereka, logonya mereka, ya nggak masalah sebenarnya. Itu namanya persaingan kayak gitu. Benar. Jadi setelah itu muncul, akhirnya jadilah Helsus ini. Pertama kali kita buat store segala macam, akhirnya terjunlah baru setengah ya ke dunia yang namanya bisnis. Itu dari tahun berapa dah? Itu awal 2015 saya selesai kuliah, 2015 pertengahan balik dari Jogja, langsung eksekusi apa yang ide-ide yang saya punya. Kayak gitu. Jadi kuliah kan belajar nih, mau jurusan apapun, kalau kita pasti dapat presentasi segala macam. Jadi sebenarnya itu juga secara tidak langsung jadi membuat image bahwa lulusan ekonomi harus bisnis, itu tidak. Jadi semua itu dipelajari, kemudian ada peluang kita ambil, terus kita eksekusi. Itu sih modalnya. Yang terakhir ya berani. Berani ambil risiko ya. Dalam perhitungan yang matang. Karena kita di kuliah kan sudah diajarin itu sih. Benar banget. Itu satu lagi tuh masukan buat teman-teman yang mau buka usaha. Yang penting kalian berani tapi ada perhitungan yang matang. Jangan hanya sekedar berani tapi nggak ada perhitungan. Itu peluang bangkrutnya lebih besar ya seperti bukan itu. Bangkrut sih. Jadi kita pertama yang kita harus tawarin siapa? Teman-teman dulu. Kita kan banyak ya. Kita pasti bergaul juga, organisasi relasi dulu. Ternyata nggak jauh juga sih. Teman-teman kita itu adalah investasi kita yang terbesar juga dalam memulai bisnis ya. Di awal-awal kita akan berbisnis seperti itu. Keren banget nih dah. Nah Yuda kan ini udah lama banget ya jadi pengusaha, kita bilang udah hampir 5 tahun lah. Udah 5 tahun ya di dunia sudah 5 tahun usaha nih. Nah kalau boleh tahu nih dah, lebih banyak suka atau dukanya sih? Dukanya sih lebih tepatnya. Sukanya ada, cuman
ternyata apa yang kita buat itu ada yang memang tidak setuju, tidak suka. Itu hal yang ternyata itu yang kita temui setelah berjalan hampir 5 tahun ini, Riz. Jadi bisnis itu tidak hanya ngelihat rame, tapi bagaimana perjuangan, bagaimana orang komplain, misalnya bagaimana kita mengelola SDM di sana itu luar biasa. Bawa laundry kemana-mana awal-awal ya, ketemu dengan customer baru, bagaimana meyakinkan mereka, karena kan istilahnya kita harus tahu juga ini kira-kira orang ini mau datang lagi nggak, bakal repeat order nggak. Nah, first touch atau sentuhan pertama pada saat kita datang ke customer itu juga menjadi salah satu the important thing untuk kita, untuk kita membangun kepercayaan juga. Setelah kita punya produk, setelah kita punya brand, kita mau ke customer yang pertama kali sebagai pembeli kita itu customer adalah raja tapi bukan segalanya ya. Benar. Nah, jadi kita harus bisa Aris nih yang punya, Aris langsung yang nganterin. Aris nih yang buat yuk gratis dulu lah deliverynya gitu misalnya. Jadi meyakinkan first customer kita itu bangga banget loh. Apa yang kita buat ada yang beli. Waduh, rasanya senang banget ya. Senang banget ya. Karena kan awalnya pasti aduh ada nggak ya yang beli, berani nggak ya buka ini, kira-kira rame nggak. Jadi itu semua akan terbayar setelah kita berani mengeksekusi itu. Kemudian ada teman yang membantu, apalagi dia berbelanja ya, bantuin promo apalagi kan gitu. Apalagi dia berbelanja itu dengan rasanya tuh apalagi di pertama kali jadi ini produk ada yang beli, dapat uang pertama, pegang uang pertama itu rasanya luar biasa. Apalagi dari usaha kita sendiri ya, itu keren itu jadi banget. Laku nih, bisa kok ini, maksudnya ada kok yang mau beli, ada kok yang mau melirik usaha kita ini. Gitu. Keren banget nih. Jadi semakin seru aja nih obrolan kita. Jadi suasana juga mulai semakin hangat. Jadi kita butuh yang seger-seger. Dan untungnya kita di sini, Yuda dari tadi ngerasain ada aroma seger gitu. Terasa banget ya. Apalagi jadi COVID gini ya. Kita bener banget. Stres juga sih. Imun tubuh kan dari pikiran, Riz. Iya, bener banget tuh. Jadi kita di sini juga udah disupport sama Rosevara Essential Oil Aroma Lemongrass. Menak baling orang Sere. Tuh, manfaatnya apa aja, Riz? Manfaatnya ini banyak banget dah. Jadi dari Rosevara sendiri info itu kalau Rosevara ini dia bisa untuk menenangkan pikiran, cocok banget nih buat juga misalnya lagi mumet nih, sama benar. Lagi pikiran, terlalu banyak pemasukan, mumet juga. Bukan yang nggak dapat banyak pemasukan mencari hiburan. Ya dengan ini juga mungkin kali ya. Iya benar banget. Saya akan coba deh di rumah. Ini udah bisa lihat. Waduh. Nah ini produknya jadi dia itu aroma serai ya, bukan sero ya. Serai itu ini tuh termasuk kayak di Bali itu ya. Iya, untuk masakan dapur itu kan itu yang memicu aroma. Nah, itu sebenarnya memberikan aroma ketenangan, kemudian juga memberikan rasa relaksasi gitu. Self healing lah. Self healing benar banget. Di rumah, siapa tahu inspirasi bisnis bisa datang lagi, kira-kira mau ke depan nih mau apa? Mau coba apalagi kan bisa jadi. Benar banget, keren banget tuh. Jadi dari Rosevara ya, thank you banget Rosevara juga udah selalu support Sira Bali Info. Oke, mantap banget. Oke dah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tadi pilih bisnis atau hobi, sudah pasti bisnis karena dia menghasilkan. Tapi di balik itu semua sebenarnya seorang Kang Yuda ini hobinya apa sih dah? Saya hobinya banyak sih ya. Cuman yang paling ini istilahnya yang paling sering saya lakukan kalau misalnya lagi mumet tuh paling olahraga futsal juga. Ya nggak jauh-jauh lah dari sepatu pokoknya. Pokoknya sekarang membranding diri Yuda ini kalau udah ada lihat sepatu ingat Yuda gitu loh. Ini yang saya coba untuk bangun. Keren banget gitu. Jadi kayak gitu, Riz. Jadi hobi saya itu selain olahraga ya sambil juga berorganisasi. Ini hobi loh sekarang. Organisasi hobi. Iya, ternyata setelah berjalan itu ternyata ini salah satu hobi juga untuk membuat impact lebih besar walaupun hanya sedikit. Supaya kita bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Organisasi gitu. Banyak orang juga yang berpikiran ketika mereka berorganisasi yang dirasa adalah saya hanya dapat capeknya gitu misalnya. Nah, kenapa Yuda sendiri bisa berpikir bahwa organisasi ini enak dan bisa Yuda jadikan sebagai hobi? Apa sih yang Yuda dapat sebenarnya dari organisasi ini? Jadi gini, lebih kepada take back itu mungkin gini ya, dalam dunia usaha kalau tidak berorganisasi ada itu dan sah-sah saja, tapi kalau dengan berwirausaha mencari banyak relasi, nambah banyak teman itu juga penting ternyata. Nah, kemudian saya masuk ke tahap fase kedua, 2 tahun jalan itu ternyata ada peluang bagus juga
dari organisasi yang positif ya. Jadi saya tidak akan menyalahkan mau hobi motor, mau hobi olahraga, mau komunitas burung. Sekarang kan banyak nih. Cuman sekarang yang saya tekankan di sini bagaimana berorganisasi yang memang memberikan impact positif ke kita. Entah itu berupa feedback yang bagus dari teman-teman sesama pengusaha, teman-teman yang vibration dengan kita, sefrekuensi dengan kita kan gitu. Jadi di sana itu saya menemukan kepuasan secara batin ya, dalam artian apa yang saya ide-ide itu ternyata setelah 2 tahun bisnis itu ternyata selain menambah relasi juga istilahnya menambah wawasan juga terhadap pengetahuan terhadap orang-orang baru. Orang-orang ya kayak gini, kayak ketemu sama Aris sekarang, ketemu sama Pak Dek, ketemu sama Kago, sama Blidewo Gede Adiputra. Ternyata dalam organisasi walaupun skupnya hanya panitia layangan waktu itu membuat kita membuka wawasan lebih luas lagi terhadap topik dan perkembangan usaha, perkembangan dunia segala macam. Itu sangat-sangat mempengaruhi mental dan fisik kita sebagai seorang pengusaha. Gitu. Jadi hobi ini baru ada setelah saya masuk ke dunia usaha ya. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah besok ada apa lagi nih. Jadi kayak gitu loh, Riz. Jadi kita menunggu kegiatan apa lagi yang bisa kita support, kegiatan apa lagi yang kita bisa lakukan, apalagi masa pandemi seperti ini kan, biar teman-teman juga bisa bergerak, biar adik-adik yang sekolah juga bisa beraktivitas dengan positif kayak gitu. Jadi kesana larinya gitu. Balik ke support, masalah support. Kita di Sirabali sering banget lihat, bahkan kemarin event-event Sirabali juga banyak banget dari Helsius Support, habis itu event-event lain juga, pavel lain kita lihat pasti aja ada logonya Helsius untuk supportnya ya, saya lihat sebagian besar. Nah kalau boleh tahu nih Da, apa sih yang ada di pikirannya Yuda ketika kondisi pandemi ini? Ya kita berbicara realistis ya, pasti penjualan menurun ya. Penjualan pasti turun. Kalau nggak ada yang aku untung itu luar biasa sih. Cuman sekarang kayaknya semua sektor, ya? Semua lini, karena basic kita kan di pariwisata. Benar. 90% sampai pendukung pariwisata kan gitu. Pendukung tadi supplier segala macam itu sih. Nah tapi di kondisi seperti ini, kok Yuda masih bisa berpikir sih saya akan support. Misalnya ada masuk proposal ke Helsius. Saya support. Nggak takut down usaha. Nah, gini juga sih. Jadi dalam kondisi seperti ini kadang kita berpikir juga, Riz. Masalah bisnis ada untung, ada rugi segala macam. Tapi di sisi lain kan kita bisa membuat kebahagiaan, bisa membuat orang-orang juga membantu banyak orang. Dalam dunia bisnis kan harus ada CSR. Saya minta maaf kalau bisnis saya masih jalan misalnya, teman-teman yang nggak bisa jalan atau sama sekali, ini saya tetap semangat, kita pasti akan bisa ngelewatin ini semua. Tapi pada intinya harus saling support, itu yang penting. Jadi dalam untuk urusan keuntungan segala macam menurut saya itu menjadi sesuatu yang belakangan. Jadi take back-nya nanti aja. Tapi di mana kita melihat suatu acara itu dengan melihat impact yang lebih besar kepada masyarakat. Terus kemudian di satu sisi kita bisa mengenalkan usaha kita dengan cara yang berbeda. Sebuah tantangan baru juga. Jadi nggak harus anak-anak motor misalnya. Jadi ternyata itu membuat sesuatu yang beragam jenisnya untuk kita masukkan kalau di dunia usaha ya. Masuk ke kelompok-kelompok komunitas yang baru. Dalam tanda petik. Jadi kalau bisnis masih terkungkung atau saklek dalam kondisi hanya orang-orang ini saja yang saya mau jualin, mungkin itu akan susah juga untuk berkembang. Karena kita melihat sebuah bisnis secara utuh, pasar itu adalah semua lini, semua golongan, semua komunitas, semua, ya pokoknya kita harus ngambil semua warna juga. Jadi itu yang penting. Jadi mensupport itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi lebih kepada bagaimana mengenalkan ke teman-teman bahwa kita ada brand seperti ini. Gitu. Delicious, keren banget. Semua warna. Jadi biar nggak terkesan si A si B ya. Jadi saya tetap si A datang Iya, benar. Pada prinsipnya bisnis is bisnis, politik is politik itu loh. Profesional ya. Profesional tetap profesional. Apalagi di kondisi seperti sekarang ya pasti banyak banget yang. Jadi jangankan kita upload konten ya. Kita pakai baju yang warnanya sensitif aja itu udah dianggap kau gini kampret lah. Ini mobil Kadaris. Tapi anak muda harus kritis. Anak muda harus kritis dalam kondisi seperti ini. Ayo, kalau memang harus dilaksanakan. Tapi dengan kita tetap harus bisa memberikan istilahnya apa yang kurang. Kritiklah dengan cara yang benar, kritiklah dengan cara yang ya legal ya. Gimana kita seorang mahasiswa yang kreatif dengan konten yang lebih educate lah. Itu kan saya appreciate itu. Keren banget nih udah. Wow.
Banyak ilmu yang kita dapat dari Yuda. Keren banget. Oke, selanjutnya. Tadi pilih keluarga atau bisnis? Ya. Pilih keluarga. Seberapa penting sih keluarga di mata seorang Akan Yuda? Sangat penting. Why? Karena gini, dalam usaha maupun dalam keseharian itu tetap supporting system terutama kedua orang tua saya ya. Oke. Itu yang menjadi barometer saya dalam melakukan segala hal, termasuk kegiatan segala macam. Bagaimana kadang gini, berantem dengan orang tua, apalagi urusan bisnis ya, kita bicara masalah bisnis. Aris pingin ini, saya pingin ini, orang tua enggak. Iya, ini sering banget kejadian. Jadi sebenarnya gini loh, kalau saya tarik ke ego saya sendiri, mungkin saya harus buka bisnis ya untuk teman-teman yang bisnis. Saya harus buka bisnis masalah keluarga ya. Saya harus buka bisnis di tempat yang memang strategis dengan biaya sewa yang mahal kalau tidak ada kontrakan kita punya. Itu kan sangat membebani juga. Tapi orang tua, keluarga itu menyarankan kalau buat di rumah aja dulu gimana? Kan kamu juga baru buka, kamu juga baru mau mulai. Nah, ada di mana, kembali ke pertanyaan pertama, tradisi dan modern itu harus kita jaga. Tradisi orang tua dulu mungkin berbeda dengan pola pikir kita selama ini. Yang sekarang modern ini dalam membangun bisnis. Karena nggak tahu juga, orang tua nggak tahu konten kreator itu bisa miliarder, menghasilkan banyak uang. Tapi bagaimana meyakinkan itu? Mereka tidak salah sepenuhnya, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita tetap menerapkan pola-pola yang lama dari keluarga itu. Misalnya pelan-pelan dulu, jangan dulu buka yang di sana kita baru. Kita kan pengennya anak muda nih, ayo sewa ruko yang paling mahal, yang strategis, yang dekat lampu merah segala macam, atau yang memang di pinggir jalan gitu. Tapi di satu sisi keluarga itu sangat-sangat berperan penting dalam saya itu mengerem bagaimana tindakan yang harus kamu lakukan, karena memang kondisinya seperti ini, modern seperti sekarang, tapi ada beberapa hal-hal yang kamu harus persiapkan dulu secara matang. Gitu. Jadi tradisi dan modern itu akan terus terjaga, entah dia di kebudayaan, tradisi kebiasaan, atau bahkan di keluarga sekalipun, termasuk dalam bisnis sekalipun. Gitu. Jadi keluarga itu sangat penting menurut saya, karena keluarga itu saya keluh kesah segala macam bagaimana menjalankan bisnis ini selama 5 tahun ya. Ibu, kalau saya udah mumet ada customer yang komplain misalnya, karena kan bisnis nggak cuma senang-senang doang, Riz. Bener, pasti ada dukanya. Saya harus ngomong sama mama terutama, mah ini kayak gini gimana, Yuda udah gak kuat gitu. Jadi mereka tuh kayak semacam CEO lah terserah, atau semacam direktur lah, yang saya anggap dalam keluarga ini tidak akan pernah tergantikan. Dan peran seorang orang tua menurut keluarga, menurut saya ini tetap mensupport di saat kita jatuh maupun kita sedang bangun sekarang. Berarti bisnisnya Yuda ini emang kalau dari orang tua support ya? Support sekali, sampai orang tua. Beberapa kali customer mungkin pernah lihat orang tua saya yang ngambil dan dia kaget. Wow. Karena papa juga sangat-sangat mendukung, tidak pernah melihat ini adalah gengsi segala macam. Jadi benar harus ada support dari keluarga. Itu yang sangat penting. Restu lah ya. Restu, entah itu mau bisnis, entah kita mau gimana, tetap harus ingat dengan restu dari keluarga. Gitu. Nice banget. Thank you banget nih info dari Yuda. Nah, kalau tadi kan kita bicara cita-cita Yuda waktu kecil. Nah, di kondisi umurnya Yuda yang sekarang, bis itu di banyak pengalaman yang udah dapat, bisa diceritain nggak sih sebenarnya kalau sekarang nih kan ya kita bilang kita masih muda ya, kita masih muda. Nah, baru 27 kan? Iya, Aris 27 kan? 27, 26 19 mah dibilang kalau nggak ada yang 17 ya. Jadi di kondisi yang seperti sekarang ini, di umur Yuda yang sekarang, apa sih kalau boleh tahu cita-citanya Yuda yang pengen banget dalam waktu dekat nih Yuda capai? Yang saya capai ya, memang sih kadang kalau sukses nikah dulu, mau nikah dulu bisa sukses terserah ya. Itu kembali, cuman planning saya habis ini adalah bagaimana bermanfaat untuk keluarga. Keluarga kecil saya terutama, keluarga besar, kemudian baru masyarakat. Dengan cara usaha lebih tepatnya. Memang saya mungkin pingin sih punya banyak cabang, Riz. Punya cabang yang besar. Mungkin mimpi saya sih seluruh Indonesia. Cuman itu harus dipersiapkan dengan matang. Karena setelah separuh jalan di bisnis, itu kita tidak bisa langsung ngegas semua, karena pasti ada tantangan dan ininya ke depan. Harus ada perhitungan ke depan. Itu ternyata tidak gampang juga. Iya, benar. Setelah mau berbisnis agak susah, sudah berbisnis agak susah, mau ngembangin juga harus sangat-sangat berhati-hati. Karena memang kalau kita bicara masalah bisnis, kalau buatnya itu gampang sebenarnya. Buatnya gampang, jalaninya yang jadi gini, ada satu pengalaman lagi. Kadang bisnis itu untuk keren oke lah. Cuman jangan menganggap bahwa bisnis kita tuh hanya untuk keren-kerenan saja.
di era sekarang entrepreneurship itu menjadi salah satu kegiatan atau salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan ya. Gaya hidup lah bilang. Dan Keren. menantu idaman kan juga salah satunya seorang pengusaha. Benar banget. Yang pengalaman yang saya dapat itu ada beberapa teman-teman yang berbisnis hanya untuk keren. Jadi terlihat dia sibuk misalnya, memang secara keuangan dia mampu misalnya. Cuman pada saat melihat satu sisi bisnis itu dia harus konsisten. Jadi nggak bisa bisnis itu kalau punya warung misalnya, kita punya kafe sekarang kan lagi in banget nih, kedai kopi, teman-teman kedai kopi semangat pokoknya, tapi upayakan itu bisa berjalan benar-benar, itu bisa menjadi keseharian kita. Jadi nggak pernah akan bosan buat promosi. Konsistensi dalam bisnis itu penting. Jadi nggak cuman ramenya nggak cuman hari ini aja. Benar. Kita harus menganggap bisnis ini sebagai lifestyle kita untuk ke depan, untuk hidup kita nanti ke depan, dan itu pokoknya kita hidup matilah untuk ini. Kalau orang Bali bilang payuk jakan, kita tuh di bisnis. Jadi setiap hari kita harus terus berusaha. Jadi nggak musiman. Kan banyak nih sekarang buka kafe keren, opening rame, terus 3 bulan reng kayak motor nih. Reng akhirnya mati. Terus tutup. Benar banget. Jadi itu juga bukan gimana. Tetap kalau kalian sudah memilih untuk bisnis ya harus konsisten. Fokus ya. Pertanggungjawabkan apa yang entah itu dananya dari orang tua, mau pinjam dengan apalagi pinjam Riz. Kondisinya itu harus dibalikin kan. Nggak mungkin utang tuh hilang menguap begitu aja kan. Benar banget. Kita harus punya perhitungan yang matang, misalnya setahun harus sudah balik. Ya, bagaimana cara kita itu tantangannya di sana sebagai seorang pengusaha. Jadi nggak cuma setahun aja ramenya. Kalau bisa selamanya. Keren banget. Gitu. Nice, ide yang sangat luar biasa dari Yuda. Cita-cita yang juga sangat keren. Berarti cita-citanya buat keluarga kecilnya dulu, keluarga besar, masyarakat, terus buat Mbak Indrayani ya kan. Sing banding-banding. Sira Podcast Bongkar Tons.